Halo. Halo ya Bu. Ya. Deg-degan nih ya Selamat ampun. iya. Selamat pagi Bu. Pagi. Iya. Saya panggil Ibu apa panggil Mbak nih yang enaknya? Panggil Mbak aja. Panggil Mbak aja baik. Ya. Iya, kita sapa ini dulu ya, sapa sahabat pembelajar dulu ya Bu. Siap. Saya buka dulu. Sebetulnya dari tadi agak lama juga nih masuknya nih joinnya kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pembelajar. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung di IG Live BPSDM dalam acara Obras Hukum, obrolan cerdas tentang hukum yang pada pagi ini Obras Hukum akan membahas tentang tema perlindungan pekerja migran Indonesia bersama narasumber kita yaitu Ibu Dian Megawati SHMH. Beliau adalah penyuluh hukum ahli muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Baik, tidak panjang lebar, kita sapa saja kepada narasumber kita. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dian ya, Mbak Dian. Ini terkait dengan pekerja migran ini. Mbak Dian, mohon maaf untuk suara cek soundnya bagus nggak di sana ya? Bagus banget. Ya terdengar ya suara saya jelas ya? Jelas. Ya, baik Mbak Dian, ini terkait dengan perlindungan pekerja migran kita. Ini sebetulnya dasar hukumnya perlindungan bagi pekerja ini apa nih? Dasar hukum dari perlindungan pekerja migran kita di Indonesia nih? Ya, dasar hukumnya kalau yang ada di Indonesia pada saat ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian ini terkait dengan proses penempatan pekerja migran kita ini, prosesnya itu seperti apa tuh untuk penempatannya? Kalau untuk proses penempatannya, nah ini ada di Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020, itu di pasal 2, penempatan pekerja migran Indonesia itu oleh BP2MI. BP2MI itu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu berupa kebutuhan pemerintah. Yang kedua, permintaan dari pemerintah negara pemberi kerja, pekerja migran Indonesia, atau permintaan pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan. Ya, itu ininya ya untuk penempatan pekerja migran. Kalau di pasal 3 ini dijelaskan Mas, ya, ini tentang penempatan pekerja migran Indonesia itu oleh BP2MI. Itu maksudnya atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan. Nah, dalam hal inisiasi perjanjian kerja secara tertulis itu berasal dari kementerian atau lembaga terkait harus berkoordinasi dengan menteri terlebih dahulu. Ya. Terus ini Bu, kalau ada nggak yang di tenaga kerja kita ini yang mungkin dia itu melaksanakan pekerjaan itu di luar daripada melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran itu? Artinya mungkin dia dengan cara sendiri itu itu gimana tuh yang begitu. Seperti itu? Kalau yang seperti itu ya akhirnya bikin masalah juga sama negara ya Mas ya, sama pemerintahan kita gitu. Iya. Karena tidak tercatatnya identitas mereka begitu kan, akhirnya susah terlacak apabila terjadi permasalahan yang dialami oleh pekerja migran. Seperti itu sih contoh-contohnya. Iya. Ini kan kita tahu bahwa permasalahan pekerja kita ini Bu, banyak ya permasalahan ini yang sesungguhnya yang banyak terjadi apa sih ini kan sampai dengan di deportasi. Nah, ini biasanya kasus-kasus yang atau permasalahan yang banyak terjadi ini permasalahan seperti apa nih? Ya, kebanyakan sih tentang kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Kayak itu ya, emang banyak terjadi ya Bu ya. Iya. Terus ini Mbak, tadi Mbak kan menyebut ada seperti kekerasan ya. Nah, ini kalau ada kasus-kasus seperti ini, kekerasan, pelecehan misalkan yang dialami oleh pekerja migran kita, ini sesungguhnya yang bertanggung jawab ini siapa nih? Jelasnya pemerintah. Kalau terjadi
jelasnya pemerintah. Selain Nah, kalau terjadi hal seperti itu di luar negara kita, itu mereka bisa melaporkan pada atasnya ketenaga kerjaan di sana, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, perwakilan diplomatik, perwakilan konsuler. Terus ada BP2MI atau lembaga kementerian, non-kementerian, dan bisa dilaporkan ke menteri. Jadi prosesnya seperti itu, Mas. Tetap yang akhirnya menanggung dan bertanggung jawab pemerintah juga. Oh gitu. Jadi pemerintah yang menjadi tanggung jawab ya. Tapi kan itu kalau pekerja kitanya itu secara ilegal. Nah, kalau secara secara ilegal gimana tuh? Ya sama aja. Kalau secara resmi, ya mungkin bisa saja, sama aja tetap. Tetap aja akan menjadi permasalahan. Karena itu kan kesalahan dari tenaga kerjanya sendiri gitu. Iya, selama itu ada pelaporan, Mas, dari negara sana. Pasti kan kalau bermasalah itu apalagi urusan antar negara pasti kan ada laporannya. Ya otomatis kan pemerintah yang harus bertanggung jawab dari permasalahan yang ada di negara di luar Indonesia. Jadi peran kira-kira kalau terkait dengan perannya nih, peran pemerintah dan upaya pemerintah nih dalam menanggulangi permasalahan hukum yang terjadi pada pekerja migran kita itu seperti apa? Nah, peran dan upaya pemerintah kita. Peran dan upaya pemerintah dalam menanggung permasalahan hukum yang terjadi pada pekerja migran Indonesia itu tuh ada di pasal 32 di peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2020. Nah, dalam hal pekerja migran Indonesia bermasalah itu berdasarkan laporan dari atasnya ketenaga kerjaan atau berdasarkan dari pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia. Terus BP2MI memfasilitasi pekerja migran Indonesia dari debarkasi Indonesia sampai ke daerah asal. Jadi tetap pemerintah akan bertanggung jawab sampai proses pendampingannya, Mas. Iya. Jadi tetap pemerintah ya yang bertanggung jawab untuk pekerja kita di. Iya, dan peranan dan upaya pemerintah itu memaksimalkan mungkin dengan adanya perwakilan-perwakilan yang ada di negara yang ada pekerja migran Indonesianya. Ya, kemudian Bu terkait dengan ini perlindungan hukumnya seperti apa nih? Masalah perlindungan hukumnya itu ada, Mas. Sebenarnya pemerintah itu sudah melaksanakan perlindungan hukum sesuai yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 itu tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Itu tuh ada di tugas dan tanggung jawab, kan. Sebenarnya pemerintah itu sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dari desa, dari kabupaten, kota, dari provinsi, dari pusat, itu sudah ada tanggung jawab bahkan sampai ke pihak menteri. Nah, tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu semuanya tertera pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 itu ada di pasal. Kalau pemerintah pusat itu ada di pasal 39, kalau di pemerintah daerah provinsi itu ada di pasal 40. Kalau pemerintah daerah kabupaten kota itu ada di pasal 41, pemerintah desa ada di pasal 42. Nah, kalau ketentuan lebih lanjutnya tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah itu diatur pada peraturan pemerintah. Tadi yang saya sebutkan di PP nomor 10 tahun 2020. Seperti itu. Jadi di situ sebenarnya sudah dijelaskan menjamin perlindungannya, mengatur atau membina melaksanakannya dari depan pemberangkatan sampai persiapannya, sampai penempatannya, sampai dia akan kembali, sampai dia kembali, bahkan sampai dia bermasalah pun pemerintah sudah mengatur di dalam undang-undang dan PP tersebut secara teknis. Iya, sebenarnya terkait dengan pekerja ilegal ini terkait dengan pengawasan pemerintah ini seperti apa? Karena kan banyak juga yang tiba-tiba dipulangkan gitu kan ke negaranya. Ini terkait dengan pengawasannya seperti apa nih pemerintah? Pengawasannya itu ya kalau ada di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 itu seperti pelaporan, Mas. Jadi dari pihak yang menempatkan pekerjaannya itu harus melakukan pelaporan bagaimanakah pekerja migran itu dengan kondisinya, dengan gajinya, dengan hak dan kewajibannya, seperti itu.
kalau tercatat dengan negara. Tapi kalau tidak tercatat, yaitu menunggu sampai ada laporan, perlu ada bantuan dari atau pendampingan dari pemerintah. Tapi kalau memang itu secara legal, itu jelasnya pasti terpantau oleh pemerintah, oleh negara. Karena kan harus ada reason dari hasil kerja mereka, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana kepuasan dari penerima pekerja migran tersebut, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ini Bu terkait, terus terkait dengan perusahaannya, ini gimana tanggung jawab perusahaan terhadap pekerjanya? Selain pemerintah tentu kan perusahaan kan yang bertanggung jawab tentunya. Ini sampai di mana peran perusahaan tersebut? Peran perusahaan, dia pasti akan melakukan pemantauan juga kepada penerima pekerja dari migran Indonesia. Jadi pemantauan, pelaporan, adanya komunikasi antara majikan dengan badan pelaksana dari pekerja migran ya, seperti itu. Komunikasinya harus ada dari intent. Karena saya ini cuman contoh aja sih, tapi bukan pekerja migran, tapi saya sendiri dengan juga pengguna pekerja dari agensi itu juga melakukan komunikasi. Dan dari cerita saya dengan dengan pembantu rumah tangga yang saya pekerjakan menggunakan agensi, itu dia bercerita dia pernah bekerja juga di luar negeri, dan itu memang selalu ada kayak form untuk mengisi gitu kan, form untuk mengisi bagaimana selama ini dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu continue, lalu ada pengawasan dari badan agensinya, seperti itu. Nah, itu dari badan agensi melaporkan kepada pemerintah yang secara teknis diwakilkan pada negara tersebut. Seperti itu sih prosesnya, Mas. Secara teknis ini ya, kita bicara lisan ya. Kalau teknis secara aturannya ada di PP nomor 10 tahun 2020, lengkap di situ, Mas. Ini terkait dengan terjadinya misalkan kekerasan terhadap pekerja kita inikah apakah ini lemahnya pengawasan oleh pemerintah atau memang dari kesalahan atau dari pekerjanya sendiri? Karena kan terjadinya kekerasan terhadap pekerja kita itu pasti kan ada sebab, artinya kan. Ini gimana pengawasan pemerintah terhadap pekerja-pekerja yang mendapatkan kekerasan? Selama ini sih apabila memang itu dipekerjakannya secara legal sesuai dengan aturan yang diperlakukan di Indonesia, itu minim sih, Mas, minim untuk adanya permasalahan hukum ya. Tapi kalau di luar itu memang banyak sekali yang akhirnya harus bersinggungan dengan permasalahan hukum. Karena ya itu tadi, bisa jadi karena bedanya bahasa, bedanya budaya, bedanya kehidupan sosial, seperti itu kan. Akhirnya kan karena tidak memahami di awalnya, akhirnya terjadi konflik, seperti itu. Merasa majikan sudah membayar tapi tidak mendapatkan hasil kerja yang maksimal, ya otomatis pasti akan marah gitu kan, majikannya akan komplain. Nah, dengan hal-hal seperti itu, karena itu di luar dari jangkauan negara atau pemerintah dalam pengawasan karena tidak adanya laporan, ya biasanya terjadi permasalahan hukum seperti itu. Itu pentingnya harus ada laporan secara legal, tidak berangkat ke negara lain tanpa adanya laporan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti itu. Iya. Kemudian terkait dengan ini Bu, menurut Mbak Dian, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada pekerja migran kita itu? Perlindungannya ya kalau memang ada masalah ya ada pendampingan hukum dari negara kita sampai selesai, sampai hasil putusan dari pengadilan. Pasti kan ujung-ujungnya pada pengadilan, seperti itu. Pastinya akan ada pendampingan gitu.
Hanya saja kalau untuk bantuan hukum sampai saat ini itu tidak bisa di backup bagi pekerja migran yang masih berada di luar negeri. Tapi kalau sudah debarkasi di Indonesia, sampai di Indonesia, baru bisa menggunakan Undang-Undang Bantuan Hukum tahun 2011, nomor 11 tahun 2011. Terus kira-kira Bu, bantuan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja kita ini dalam bentuk apa? Pendampingan Mas, advokat. Jadi bantuan jadi pendampingan aja. Ya, pendampingan, didampingi sampai selesai, Mas. Sampai putusan, sampai ada putusan dari pengadilan. Ya. Jadi dari awal, tapi itu harus pekerja migrannya harus sudah ada di Indonesia. Kalau masih ada di luar negeri tidak bisa karena bantuan hukum tidak menjangkau lintas negara. Ya betul. Kemudian yang paling mendasar untuk pekerja kita ini kira-kira apa nih agar tidak terjadi kekerasan ketika melaksanakan pekerjaan di sana? Kalau dari saya nih, saran dari saya nih Mas, pemerintah tuh harus selalu melaksanakan sosialisasi, bahkan sampai ke desa-desa, karena pekerja migran itu kan banyak sekali di desa-desa. Kalau di kota-kota mungkin lebih sedikit ya, gitu. Yang banyak tuh dari desa-desa. Nah, itu perlunya sosialisasi. Sosialisasi itu harus dilakukan bukan hanya dari pemerintah saja, tapi dari badan pelaksana pekerja migran itu juga harus melakukan sosialisasi berdasarkan dari acuan pemerintah. Nah, yang kedua, kalau menurut saya itu perlunya ada pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya memahami peraturan yang bukan ini obras hukum. Nah, itu tugas saya sebagai penyuluh hukum untuk menyampaikan informasi tentang produk hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti itu. Jadi masyarakat itu akan lebih memahami batasan-batasan mana sih yang harus saya kerjakan, batasan-batasan mana yang bisa saya laksanakan. Bukan adanya aturan hukum itu bukan berarti terus kita tidak bebas, tapi harus ada batasannya biar tidak mengganggu, biar hidup kita lebih aman, biar kita tidak bersinggungan dengan permasalahan hukum. Seperti itu, Mas. Ya, kemudian ini untuk mungkin ada pesan untuk calon pekerja kita mungkin yang mungkin nanti akan bekerja, ini prosedurnya ini yang secara ini aman, karena kan banyak juga mungkin perusahaan-perusahaan yang ilegal mempekerjakan pekerja itu gimana? Jelasnya harus ikut pada badan atau kelembagaan yang jelasnya sesuai aturan, sudah resmi oleh negara, tahu bagaimana sih kalau mau melaksanakan atau mau ikut jadi pekerja migran. Harus punya identitas, ngerti hak dan kewajibannya, sudah tahu syarat dan prosedurnya nanti itu bagaimana, mekanisme perlindungannya bagaimana, terus nanti dengan pihak keluarga bagaimana, harus izin dengan keluarga, perginya tidak sembunyi-sembunyi. Karena pernah saya dengar cerita juga itu di salah satu kabupaten kota, kehilangan kontak sama sekali dengan pihak pekerja migran yang ada di luar negeri. Ya karena tidak ada komunikasi dengan keluarga dan tidak adanya identitas kejelasan dari badan pelaksana pekerja migran tersebut. Jadi secara ilegal. Nah, seperti itu yang harus dipahami. Badan harus sehat jasmani gitu kan. Terus usia juga menjadi potensi 18 tahun. Karena usia 18 tahun itu kan kalau di undang-undang sudah berdasarkan orang dewasa gitu kan. Dia punya kompetensi, bukan dipergikan ke luar negeri tapi dia tidak punya skill. Jadi dia harus punya skill. Skillnya kalau memang PRT ya harus bisa nyapu yang benar, nyuci yang benar, pakai mesin cuci itu bagaimana gitu kan. Cara belanja bagaimana, cara masak itu bagaimana, cari bersih-bersih rumah dengan cara di sana bagaimana, budayanya juga harus diikuti, peraturan harus diikuti, itu harus dipahami gitu loh. Dan itu bukan tugas dari pemerintah saja, tapi dari yang non pemerintah juga harus mengikuti prosedur seperti itu untuk disampaikan kepada pekerja migran. Insya Allah kalau memang itu dilaksanakan,
yang namanya permasalahan hukum minim lah. Kalau tidak ada mungkin tidak mungkin ya, tapi diminimkan gitu loh. Andai kata diminimkan pun itu juga permasalahannya tidak menjadi permasalahan yang berat. Contohnya kayak sampai ada kematian gitu kan. Akhirnya kan harus proses pidana atau mereka pakai narkoba atau seperti atau yang lainnya. Tapi kalau pekerja migran ini, kalau yang saya baca dari banyak sumber-sumber, itu kebanyakan perempuan yang bermasalah. Jadi ujung-ujungnya kayaknya perempuan itu lemah gitu loh. Makanya untuk menjadi pekerja migran ini perempuannya itu harus yang kuat, harus yang tangguh gitu kan, dalam menghadapi permasalahan atau menghadapi dilema yang ada di negara, bukan di negara Indonesia, seperti itu Mas. Dari cara berpakaian gitu kan, cara tindakannya, sikapnya itu kan harus tertata juga seperti itu. Jadi dari pekerjaan sendiri ya Bu ya, untuk terkait dengan kompetensinya ya, pekerjaannya ya. Kemudian nih terkait dengan banyaknya permasalahan ini yang terjadi terhadap pekerja migran kita ini, kira-kira penguatan yang perlu dilakukan pemerintah ini untuk melindungi pekerja migran kita. Penguatannya, sosialisasi tadi. Iya. Sosialisasi, pemahaman, seperti itu. Iya. Ini kan juga sebetulnya kan kayak sosialisasi, sudah pemahaman ini kan sudah diberikan, tapi kan mungkin untuk sebagian tenaga kerja kita ini mungkin boleh dikatakan mungkin ada yang bandel dengan lewat jalur-jalur yang tidak resmi. Nah, ini gimana nih? Ya, itu perlu sudah dilakukan Mas, upaya kalau kayak gitu ya pemerintah perlu melakukan tindakan, dan akhirnya kan harus ada pada ranah pidana kalau kayak gitu, karena sudah menyinggung Mas pada permasalahan hukum. Sebenarnya sosialisasi sudah dilaksanakan oleh pemerintah gitu kan, hanya pemerataannya saja yang kurang meluas. Ya kan ini sebenarnya juga jadi poin penting bagi kita semua gitu kan, untuk menyampaikan ini gitu. Karena apa? Lingkup di wilayah negara kita ini banyak pulau-pulau gitu kan. Nah, apakah itu juga menjangkau sampai ke arah sana? Nah, itu kan salah satu penguatan juga. Karena yang paling penting itu penguatan ya pada apa? Sosialisasi, pemahaman. Pemahaman kan harus melalui sosialisasi. Kemudian kira-kira nih Bu, ada nggak pesan-pesan yang disampaikan, yang Ibu sampaikan untuk para pekerja migran kita ini? Yang paling penting kira-kira apa nih untuk keamanan dirinya juga untuk pemerintah? Ya, pesannya ya jangan sembarang mendapatkan informasi, pakailah agent atau badan yang resmi yang sudah terverifikasi oleh pemerintah, bekerja ke luar negeri, karena keluarga itu juga sebagai tanggung jawab dari pekerja migran untuk pergi ke luar negeri. Kalau saya seperti itu, Mas. Begitu. Kalau misalkan ini untuk perusahaannya, untuk perusahaannya kira-kira, karena kan ini kan perusahaan ini paling penting juga nih. Perusahaannya harus ya itu idealnya. Jadi jangan bikin yang tidak terdaftar oleh pemerintah atau negara seperti itu. Sesuai dengan ketentuan badannya gimana, badan usahanya atau badan hukumnya seperti apa gitu kan, pendiriannya seperti apa, susunannya bagaimana, persiapannya gitu kan, personil orangnya bagaimana, apakah di dalam situ sudah tahu lokasi di negara yang akan disampaikan pekerja migran itu seperti apa, yang seperti itu sih Mas. Jelasnya harus sesuai dengan peraturan lah. Intinya kan di sana, kembali lagi pada peraturan. Iya, jadi kita bikin undang-undang, bikin peraturan itu ditaati loh. Iya, ditaati. Iya, jadi kembali intinya ya itulah, memang ini kan kalau bicara idealnya kan memang harus mengikuti peraturan yang ada. Ini kadang-kadang kan yang suka melanggar ini yang repot nih. Kalau idealnya memang sesuai dengan itu dia. Jadi yang melanggar ditindak, yang mau aman, jadi ikuti peraturan yang ada. Kira-kira Bu, ini kan udah hampir setengah jam ya, 1 jam ya.
kira-kira nggak bisa berikan kesimpulan, kesimpulan dari obras hukum kita siang ini dari Ibu untuk rekan-rekan atau sahabat pembelajar. Siap. Ya. Kalau menurut saya ini dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 itu tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya telah mengedepankan penghormatan hak asasi pekerja migran Indonesia sebagai manusia dan warga negara. Selain itu tidak terbatas pada calon pekerja migran, melainkan juga memuat jaminan perlindungan terhadap hak keluarga. Jadi di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini kita mengedepankan yang namanya perlindungan. Jadi ada tujuannya. Jadi tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu yang pertama adalah menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia. Yang kedua, menjamin perlindungan hukum, ekonomi, sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Jadi intinya itu, pesan dari saya tetap ikuti aturan yang sudah ditentukan oleh tetapkan ya. Ada lagi Bu yang mau disampaikan untuk sahabat pembelajar kita pada pagi ini? Pesan dari saya kepada semuanya untuk membaca undang-undang yang berlaku di Indonesia, karena undang-undang itu bisa menjadi pagar buat kita untuk tidak bertindak berdekatan dengan permasalahan hukum. Itu aja dari saya. Iya. Jadi untuk sahabat pembelajar dan teman-teman yang bergabung pada obras hukum pagi ini, saya ucapkan terima kasih telah bergabung, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Mbak Dian Megawati SHMH, penyuluh hukum ahli muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Jawa Timur, sudah meluangkan waktunya untuk mengisi sebagai narasumber obras hukum kita pada pagi ini. Baik, saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih Ibu Dian, Mbak Dian telah hadir, dan saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman dan sahabat pembelajar yang telah bergabung. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.